Luhut dikenal sebagai politikus yang juga pengusaha kakap. Kita tetap harus memfilter pernyataan Luhut. Dia coba memindahkan narasi bahwa ini adalah praktek global dalam menarik investasi besar. Apakah murni memang masalah investasi? Apakah dapat kita percaya? Nikel kita hanya akan habis dari Morowali itu kan sekitar 10 tahun. Sementara kerjasama bandara itu 30 tahun, 20 tahunnya buat apa? Apakah memang buat mengirimkan personil warga negara asing ke sini atau apa? Maka kita harus curiga juga. Dulu kita banyak yang menganggap pernyataan almarhum Faisal Basri itu halusinasi. Betul. Tapi sekarang kita melihat itu sebuah kenyataan. Kan ada laporan dari Tiongkok misalnya. Kami menerima barang-barang impor dari Indonesia. Tapi kemudian tidak ada laporan di Indonesia bahwa kita mengekspor bahan nikel ke Tiongkok. Jadi siapa yang bermain? DPR harusnya sudah membuat tim untuk memeriksa Kementerian Perhubungan. Bagaimana bisa memberikan izin bandara internasional pada Agustus dan setelah ada pernyataan Menteri Pertahanan, desakan publik, maka sekarang bandara itu dicabut lagi. Yang menarik kan sekarang muncul bocoran seolah-olah Menteri Pertahanan, Menhan sedang berbicara dengan Presiden Prabowo. Ya. Tidak mungkin pembicaraan serahasia itu bisa bocor. Kalau saya telusuri, ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Menteri Pertahanan. Sobat Madilog, kami tentu di redaksi Dialektika Madilog, Forum Keadilan TV, ingin mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah banjir, tanah longsong, dan kemudian tertimbun dan segala kematian yang sudah mencapai angka 600 korban dengan 400 orang yang masih hilang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Semoga kejadian ini makin memperkuat kita untuk menjaga ranah-ranah sipil dan kemudian terutama melakukan melindungi hutan kita. Baik, Pak Luhut Binsar Panjaitan baru saja memberikan pernyataan yang agak panjang di media lewat sebuah tulisan yang mengatakan bahwa keberadaan bandara ilegal yang ada di Morowali itu memang diputuskan dalam rapat yang ia pimpin sendiri bersama dengan instansi terkait. Dan menurut informasi yang kami dapat, memang itu diresmikan oleh Joko Widodo, tetapi Joko Widodo tidak pergi ke Morowali, cuma meresmikan di satu bandara di Banggai. Karena di saat yang bersamaan ada 3 bandara yang diresmikan waktu itu, dan prasasti untuk Morowali itu ditandatangani di Banggai. Nah, tentu ini makin membuka apa yang terjadi di Republik ini setelah mungkin berapa tahun ya, sejak 2019 ya, lebih dari 7 tahun keberadaan satu bandara yang menurut informasi juga melayani perjalanan internasional. Pertarungan politik dan masalah-masalah apa yang muncul di balik pernyataan ini, dan untuk merespon juga apa yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, itu kita akan bahas dengan ahli intelijen, pertahanan, keamanan, dan politik yang sudah kita rindukan berbalik dari Aceh, jurnalis senior Bang Slamet Ginting. Horas Bang. Horas, menjojo Bung Indra. Bisa cerita sedikit pengalaman di Aceh kemarin? Iya, saya sepekan sebenarnya dari Medan dan Aceh.
Jadi sejak tanggal 22, 23 itu memang hujan terus mengguyur wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Saya berangkat dari Medan tanggal 25, sebelumnya tanggal 24 saya memberikan kuliah umum di Universitas Sumatera Utara. Lalu tanggal 26 itu memberikan kuliah umum di Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Di Banda Aceh itu memang sudah terlihat ada potensi bencana. Jadi pada saat saya memberikan kuliah umum di Universitas Syah Kuala juga listrik sudah padam, jaringan internet tidak berfungsi. Jadi saya mengajar betul-betul tanpa listrik, tanpa mic, tanpa AC, tanpa proyektor. Jadi suara saya harus agak volumenya ditingkatkan karena aula di FISIP Universitas Syah Kuala itu sudah penuh mahasiswa dan dosen. Beberapa mahasiswa tidak bisa menjangkau Universitas Syah Kuala karena genangan air cukup tinggi di Banda Aceh, terus komunikasi yang tadinya kuliah umum juga dilakukan secara hibrida, ada yang lewat Zoom, tapi ternyata karena tidak ada listrik, tidak bisa. Jadi Aceh kelihatan sudah ada tanda-tanda akan ada bencana besar, dan saya juga pantau mau ke Sabang tidak bisa, ke beberapa tempat di tanggal 27 itu sudah putus jaringan dari Sumatera Utara ke Aceh. Beberapa titik untuk menembus Sumatera Utara dan Aceh di 4 lokasi itu sudah terputus. Begitu juga menara tower PLN itu sudah runtuh di sambar banjir bandang. Jadi saya coba berangkat ke tanggal 28 sampai Pidijaya, perjalanan 110, pulang pergi 220. Memang jalan dengan sungai atau persawahan tuh air sudah rata. Begitu hujan datang, ya mungkin saya juga nggak akan bisa balik ke Banda Aceh. Jadi betul-betul was-was, tapi karena naluri wartawan di mana ada masalah di situ kita harus datang, bukan menjauh. Jadi sekaligus investigasi ya? Iya betul. Ya, jadi laporan jurnalistiknya juga saya kirim ke Forum Keadilan. Ya karena saya bagian dari Forum Keadilan TV juga situasi di Aceh, di beberapa kabupaten kota, dan saya pun mau mempercepat kepulangan ke Jakarta, nggak bisa karena padat penerbangan, semua banyak yang meninggalkan Aceh, karena memang juga hotel-hotel penuh, Bung Indra. Hotel penuh, orang yang ingin melakukan perjalanan ke arah Sumatera Utara terhenti, begitu juga beberapa rombongan pengantin tidak bisa sampai Aceh, jadi banyak pernikahan yang tertunda juga karena memang jalur putus. Jadi ini memang musibah besar di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Duka cita mendalam bagi keluarga kita semua, saudara kita semua. Sedih juga Bung Ida melihat situasi, dan saya coba juga masuk lagi ke Museum Tsunami Aceh, juga ke kapal yang kapal PLN yang dibawa sama tsunami 5 km juga. Banyak pengunjung akhirnya melihat lagi museum-museum tersebut untuk mengingatkan kembali potensi terjadinya tsunami itu juga sangat besar. 20 tahun yang lalu ya? Persis? Iya, 21 tahun yang lalu. Iya. Dan juga kemarin gempa juga 6,3, jadi agak panik-panik juga orang di kawasan Aceh. Cukup besar gempa di Simelu gitu ya. Iya Bang. Ya. Nah di tengah itu kan saya terus kontak Abang, dan betul. Masalah yang ada di Morowali ini memang ada kita tahu ada bencana ya. Betul. Tapi juga cukup menjadi ledakan ya bagi publik ya, keberadaan bandara ilegal yang ada di Morowali. Gimana menurut Abang? Saya melihatnya dari sisi pertama latihan gabungan militer dulu di Morowali dan Bangka Belitung. Ya. Itu menandakan ini bukan latihan yang kebetulan, ini sudah dirancang cukup lama. Dan saya ingat betul Prabowo dalam kampanye Pilpres itu 2019 waktu itu
itu juga sudah mengingatkan soal kebocoran-kebocoran, terutama di lokasi-lokasi di mana ada pertambangan, di nikel, perkebunan. Itu kan timah juga ada di Bangka Belitung dan juga Morowali, dan tentu saja konsentrasi masalah kedaulatan ini betul-betul akhirnya diledakkan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bahwa negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Negara harus mengatur regulasi yang terkait dengan kedaulatan. Tidak bisa semata-mata regulasi itu sebuah administratif belaka, tapi harus ada kepentingan nasional di situ. Negara juga harus tegas, termasuk dalam kasus Morowali. Latihan gabungan yang menghadirkan 3 matra dan juga ada latihan merebut bandara yang dilakukan oleh Korpasgat itu sebuah tanda sinyal bahwa negara sedang marah karena ada perlakuan yang tidak lazim negara dalam negara atau republik di dalam sebuah republik. Apalagi Gubernur Sulawesi Tengah mengatakan dia tidak bisa masuk ke wilayah Morowali, wilayahnya sendiri. Ada apa ini sebenarnya? Karena itu betul-betul di tengah bencana itu pikiran saya terus berkecamuk, makanya bisa komunikasi dengan Bung Indra, tapi sayang nggak mungkin juga dialog dilakukan via Zoom baru hari ini. Ya. Setelah 2 pekan saya keluar dari Jakarta, baru ngelihat Jakarta lagi sekarang. Itu apa, kok Pasgat tadi apa, untuk merebut bandara? Betul, Gimana iya. Bang bisa apa dalam satu latihan militer, apa yang Abang lihat dari sini? Ya, memang, agak jarang itu terjadi. Iya, saya kira betul-betul ini karena Terjun payung apa? Pasukan terjun payung atau apa? iya, latihannya kan memang sekitar Morowali dan Ya. ada skenarionya OMSP, Operasi Militer Selain Perang. Jadi itu betul-betul tentara menghadapi situasi perang yang non-militer. Nah, termasuk barangkali menguasai bandara yang kemungkinan di situ ada persoalan kedaulatan. Di situ potensi terjadinya penyelundupan orang, penyelundupan barang. Karena itu bea cukai, imigrasi, dan pengawasan bandara itu harus kuat. Karena itu betul-betul. Kan ini tidak ada sama sekali kan? Di Morowali ini kan tidak ada. Nah, karena itu betul-betul apa yang dikemukakan Wakil Menteri Perhubungan itu hanya administratif belaka. Secara administratif ada, tapi dalam faktanya kan tidak ada. Betul. Dan dulu orang juga sudah mengingatkan, ini ada isu pesawat asing masuk ke situ, ada pekerja asing masuk di situ. Tapi kan dulu pada saat kita mengkritik dianggap, ini kelompok yang tidak move on, ini kelompok kampret dan lain-lain. Nah, sekarang menurut saya Prabowo perlahan-lahan membuka siapa yang harus bertanggung jawab, termasuk yang bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap kekayaan alam, terhadap kasus yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh juga. Berarti ada kekayaan sumber daya alam kita yang dirusak oleh elit-elit di mana memberikan izin pembalakan dan lain-lain. Saya melihat sendiri, Bung Indra, bagaimana gelondongan batang pohon yang sangat besar dan juga dikirim oleh teman-teman dari Sibolga dan lain-lain. Wah, ini betul-betul itu dalam kondisi gelondongan itu kan udah ada bekas sinso kan? Iya, betul. Artinya bukan akarnya kan? Iya. Artinya memang dibalak ya di. Iya, ya, jadi ini sebenarnya menurut saya kesempatan betul ketika pemerintah akan memasukkan unsur-unsur TNI di lokasi-lokasi tambang, termasuk juga perkebunan dan juga sumber daya alam yang lain, karena memang betul-betul kita telah mengalami yang namanya kerusakan luar biasa, sumber daya alam kita dirusak, dicuri dengan izin itu tadi. Kita bisa lihat setelah era reformasi kok malah lebih parah ketimbang era Presiden Soeharto. Berarti memang ada yang nggak beres juga dengan pejabat-pejabat kita sehingga sumber daya alam kita menjadi bermasalah. Seperti di Morowali, kan ada laporan dari Tiongkok misalnya. Kami menerima barang-barang impor dari Indonesia,
tapi kemudian tidak ada laporan di Indonesia bahwa kita mengekspor bahan nikel ke Tiongkok. Jadi siapa yang bermain? Akhirnya kita ingat apa yang pernah dikemukakan almarhum Faisal Basri Batubara, bahwa kita dicuri nikelnya dengan cara apa? Ya cara yang tidak biasa, kemungkinan melalui penerbangan langsung, kemungkinan melalui kapal laut. Nah, kan kemarin juga Angkatan Laut menangkap kapal yang membawa nikel. Jadi betul-betul ya, karena di Banggai itu kan memang ada pelabuhan laut. Iya, sebelum ada bandara, itu adalah pusat pelabuhan laut, shipping. Saya lihat ada tanker-tanker, bukan hanya membawa tapi juga minyak bumi. Memang itu benar, berarti langsung dari laut juga ya, langsung itu nikelnya dibawa ke Cina. Iya, karena itu betul-betul menurut saya latihan gabungan 3 matra ini menghadirkan untuk menyelamatkan sumber daya alam kita, jangan sampai dialihkan ke negara lain, kita nggak dapat apa-apa, pajaknya apa juga segala macam, nggak ada laporannya. Dulu kita banyak yang menganggap pernyataan almarhum Faisal Basri itu halusinasi. Betul. Tapi sekarang kita melihat itu sebuah kenyataan. Ada bandara yang kemudian dijadikan bandara internasional. Ini juga menurut saya DPR kalau memang masih bisa diharapkan harusnya sudah membuat tim untuk memeriksa ini, termasuk memeriksa Kementerian Perhubungan. Bagaimana bisa memberikan izin bandara internasional pada Agustus dan setelah ada pernyataan Menteri Pertahanan, desakan publik, maka sekarang bandara itu dicabut lagi posisi bandara internasional. Saya kira tidak bisa menyangkut kedaulatan ini. Jangan lupa, Indonesia itu 1/3-nya daratan, 2/3-nya lautan, maka 3/3-nya adalah udara. Ya. Harus kemudian meminta pendapat dari pemegang kedaulatan negara di udara, yaitu TNI Angkatan Udara harus dilibatkan, karena itu peran kemarin Korpasgat di dekat bandara itu memang seharusnya begitu tugas Korpasgat. Apakah murni memang masalah investasi? 20 miliar dolar kata Pak Luhut, dan kemudian sekarang katanya udah menghasilkan 34 miliar dolar dan mungkin ke depan antara 36 sampai 38 miliar dolar. Apakah angka-angka seperti ini dapat kita percaya? Nah, persoalannya katanya nikel kita hanya akan habis dari Morowali itu kan sekitar 10 tahun. Sementara kerja sama bandara itu 30 tahun, 20 tahunnya buat apa? Apakah memang buat mengirimkan personil warga negara asing ke sini atau apa? Maka kita harus curiga juga. Maka menurut saya pernyataan Luhut yang baru-baru ini seperti Bung Indra bilang, itu bisa dilihat dari perspektif politik, perspektif kedaulatan nasional atau dari sisi pertahanan. Dari sisi perspektif politik menurut saya ini memang cara Luhut untuk meredam kontroversi publik. Ya, pernyataan ini sebagai klarifikasi meredam persepsi bahwa pemerintah memberikan konsesi berlebihan kepada investor asing. Dalam hal ini tentu saja Tiongkok yang mendominasi investasi di IMIP itu dan WDB, dengan menegaskan bahwa keputusan itu diambil dalam sebuah rapat resmi dan katanya sesuai dengan ketentuan nasional dan tidak memberikan status internasional. Tapi faktanya kan internasional. Maka Luhut menurut saya berusaha mengembalikan isu ini pada koridor legal dan administratif, bukan politis. Nah, tentu saja dari sisi pertahanan ada kritik mengenai Tiongkok atau China influence. Nah, karena kawasan industri seperti IMIP ini sering dibingkai sebagai simbol ketergantungan kita, ketergantungan ekonomi kita terhadap negara Tiongkok, dengan menyebut praktek serupa juga dilakukan di Vietnam, di Thailand, dan Luhut saya lihat mencoba mendekontekstualisasi ini dari narasi Indonesia tunduk kepada sebuah aturan investor Tiongkok. Dan ini tentu saja dia coba memindahkan narasi
bahwa ini adalah praktek global dalam menarik investasi besar. Tapi kita tetap harus memfilter pernyataan Luhut, tidak boleh kita telan bersama karena potensi terjadinya konflik of interest juga sangat besar. Karena Luhut dikenal sebagai politikus yang juga pengusaha kakap. Karena itu juga kita ingat kemarin Bung Indra, sebelum terjadinya gelombang bencana alam termasuk di Sumatera Utara, kan ada demo mahasiswa menuntut pertanggungjawaban Toba Pulp Lestari yang punya Luhut Binsar Panjaitan. Jadi ini betul-betul menurut saya sebuah strategi retorika dari Luhut untuk mengurangi sensitivitas publik terhadap isu kedaulatan dan dominasi asing yang sebenarnya digaungkan oleh Menteri Pertahanan Safri Samsudin, dan ini juga coba membuat narasi konsolidasi narasi pemerintah karena Luhut merasa dia sebagai tokoh kunci dalam kebijakan ekonomi investasi, dan ini untuk menunjukkan upaya mempertahankan kepercayaan investor dan juga sekaligus memastikan publik melihat pemerintah tetap menjaga aturan negara. Begitu Bung Indra. Ya, kalau kita lihat lagi nih, Bang, apakah memang sudah terjadi konflik di kalangan elit? Ada Safri Samsudin, ada LBP sekarang, ada ya ada yang lain-lain. Wamen Suntana ya. Ya, dan juga sudah ada penyebutan di wilayah tambang yang lain juga. Ada Nanan kan? Ada tersebut nama Nanan kan? Kemudian siapa lagi tuh mantan Kapolri? Apakah memang sudah terjadi bumi gonjang-ganjing, para elit berseteru sekarang? Ya, itu tadi Baratayuda. Ya, itu kan tadi dari perspektif politik. Maka saya melihat begitu Safri yang bicara, maka saya harus menganalisis dari konteks perspektif pertahanan dulu. Ya. Jadi bandara di kawasan industri itu adalah infrastruktur strategis, artinya objek vital nasional. Nah, karena itu bandara meskipun dia bandar domestik, maka infrastrukturnya dapat berimplikasi pada sektor keamanan nasional. Karena apa? Karena akan dipenuhi oleh investasi. Investasi ya investor asing, industri strategis, di situ kan isu nikel, kemudian ada baterai, ada smelter. Nah, karena itu orang yang ada teknologi tinggi katanya. Betul. Kelas 1. Iya, dari sisi pertahanan, maka itu harus menegaskan bahwa bandara bukan hanya internasional, memberikan sinyal bahwa ada manusia, ada logistik yang lalu lalang yang ada teknologi, ada teknologi yang mesti diawasi, ya gitu. Jadi bukan hanya oleh imigrasi dan bea cukai saja, tapi juga oleh pengawasan bandara, termasuk aparatur negara yang harus mengawasi. Dan ini bandara adalah pintu masuk, ya, pintu masuk langsung dari luar negeri yang mengurangi kontrol imigrasi dan juga keamanan. Ingat loh, kita pernah yang namanya imigrasi itu tiba-tiba blank, data nggak ada. Ada pesawat asing masuk, bagaimana mendatanya? Kan seperti itu. Jadi tentu saja di era perang generasi kelima itu betul-betul perangnya elektronika. Ketika mau masuk dimatikan aja supaya bisa masuk. Supaya saya perjelas Bang, secara konvensional kan banyak bandara-bandara komersil kita yang sekaligus juga pangkalan militer. Di sebelah sini adalah komersilnya, sebelah kanan, sebelah kirinya adalah pangkalan militer. Betul. Atau dipisahkan, misalnya di Sumatera Barat sekarang kan bandara Tabing itu benar-benar sebagai pangkalan militer karena bandara pindah ke Bandara Internasional Minangkabau. Juga di banyak tempat lah. Rata-rata kalau kita
naik pesawat, kita akan tahu bahwa kalau kita lewat kiri, itu ada militer di sana, TNI, Iya. Angkatan Udara. Nah, kenapa keberadaan pangkalan militer itu nggak ada di minimal Wedabai dan Morowali ini? Apa karena cuma Manakal Palu? Karena itu kita harus melihat bahwa bandara ini adalah benteng atas kekhawatiran, benteng keamanan nasional. Ya. Karena keamanan dan pertahanan ya. Iya, karena arus masuk di situ kan, termasuk potensi terjadinya penyelundupan, potensi aktivitas intelijen asing atau logistik strategis yang tidak terpantau. Tiba-tiba masukkan senjata gimana, ya kan? Baik di pelabuhan laut maupun pelabuhan udara. Karena itu juga ini harus ada kepastian keamanan nasional dan tetap harus di bawah kendali negara sebuah bandara itu. Walaupun bandara itu punya swasta sekalipun. Harus ada pemantauan, kalau enggak barang penyelundupan, kalau itu senjata yang kalau bicara senjata tentu saja tentara yang harus masuk di dalamnya. Karena itu dengan penekanan bandara hanya domestik yang seperti dikemukakan Luhut, bukan bandara internasional, ini ingin mempertegas bahwa TNI, Polri, dan otoritas nasional lainnya tetap harus memegang kendali penuh gitu loh. Jadi jangan hanya karena bandara ini apalagi dicap sebagai bandara internasional. Nah, ini harus ada pertanggungjawaban dari Kementerian Perhubungan juga. Kenapa sudah menjadikan bandara ini sebagai bandara internasional? Luhut membantah loh ya. Luhut membantah pernyataan ini. Ya kan ada yang kontradiktif di sini, Bang. Luhut mengatakan ini bandara domestik, bukan bandara internasional. Tetapi 80% lebih atau mungkin 100% yang beraktivitas di sana adalah asing. Iya, karena itu tidak boleh ada zona eksklusif. Walaupun di situ ada pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja asing, tidak boleh kemudian ini jadi zona eksklusif. Tidak boleh juga jadi zona abu-abu. Bandara itu harus tegas nih. Berarti selama ini tidak tegas, Bung, terhadap keberadaan bandara yang dimiliki swasta atau perusahaan asing. Karena ini infrastruktur ini tidak boleh menjadi enclave bagi ekonomi asing. Kita harus tetap memantau karena opini publik sekarang kan sedang marah ternyata bahwa pernyataan Menhan lebih didukung daripada pernyataan Wakil Menteri Perhubungan yang menganggap ini nggak ada masalah, ini hanya administratif belaka, administratifnya sudah dipenuhi, ada petugas bea cukai, ada petugas imigrasi. Tapi pada saat latihan itu kan ternyata tidak ada. Ya, betul. Nah, ini jadi implikasinya ada geoekonomi dan geopolitik yang harus kita perhatikan di tengah perang narasi antara Amerika dengan Tiongkok. Jadi investasi yang seperti Bung Indra bilang 20 miliar adalah proyek geoekonomi besar, memberikan fasilitas bandar domestik harus dimaknai sebagai bagian daya saing, nggak bisa lagi sekarang. Jadi peduli amat pernyataan Luhut di Thailand, di Vietnam, di tempat lain boleh. Ya. Karena memang Vietnam kalau kita bilang secara ekonomi kan kita belajar bahwa itu kan memang enclave-nya China. Iya. Dan investasi China memang di Vietnam kan. Iya. Seperti juga Thailand kan sebelumnya investasi dari Korea dan China. Artinya mereka berhubungan secara daratan. Iya, jadi kan tidak bisa apple to apple sebuah negara kan. Kasus Indonesia ini artinya selama 6 tahun kan dianggap bobol di Morowali. Jadi harus dari sudut pertahanan ini integrasi mendalam perlu dihitung aspek-aspek apa strategi dependensinya. Jadi seperti apa kemungkinan terjadi penyusupan, terjadinya pengiriman militer asing di situ. Kita harus data lagi. Menurut saya sekarang kita harus melakukan sensus penduduk termasuk di Sulawesi Tengah. Siapa saja mereka? Apa saja pekerjaannya? Jangan percaya mereka itu adalah
pekerja asing sipil. Ya. Nggak mungkin seperti itu. Ya seperti di Bung Indra kalau ke PIK 2 kan kita seperti orang asing begitu ya. Sampai ke gedung-gedung kita mau ke toilet aja kita nggak tahu karena apa? Bahasa Karena Mandarin bahasanya bahasa Mandarin, nggak ada bahasa Hakka lagi kan? Indonesia. Iya, Bukan Hokian ya. bahasa Inggris juga nggak ada. Kita seperti berada di Makau kan gitu, apalagi kalau malam di PIK 2, apalagi makanya di Morowali. Menurut saya pemerintah harus juga menelusuri PIK 2, menelusuri Morowali dan tempat-tempat lain. Jangan sampai terjadi penyusupan orang, terjadi kegiatan intelijen asing di wilayah-wilayah strategis kita. Ini wilayah kita, bukan kemudian seenaknya mereka diberikan otonomi, kemudian ternyata sudah banyak warga asing di sini, dan jangan lupa nantinya peristiwa-peristiwa pada Perang Dunia Kedua kan juga Jepang sudah menyusupkan orang sekian banyak di Indonesia, 4 tahun kemudian masuk. Begitu juga di Port Harbor juga gitu di Amerika. Jadi ini kita harus mengantisipasi, memang harus ada tindakan keras, bukan hanya preventif dari sisi militer dalam kasus Morowali. Dalam hal ini saya mendukung pernyataan Menteri Pertahanan untuk kepentingan nasional kita begitu, Bung. Kalau kita perhatikan lagi, sebenarnya Pak Luhut Binsar Panjaitan ini tidak membaca sejarah Perang Dunia Kedua, terutama yang ditulis oleh PK Ochong. Salah satunya adalah bagaimana MacArthur untuk masuk ke Jepang, dia mencari bandara dan bara yang ditemukan di Morotai kan? Betul. Dan juga Biak. Morotai dan Biak kan. Dari Biak dia melompat ke Morotai, dari Morotai dia melompat lagi ke Balikpapan lewat perang yang sangat ganas di sana. Betul. Nah, artinya ini kan sudah ada keberadaan dari Morowali ini dengan sebagai untuk sebaliknya untuk kepentingan asing untuk mendaratkan. Kalau itu nggak kita kuasain lagi, kembali kita kuasain secara normal dan ada pangkalan militer, bea cukai dan segala macam, itu bisa untuk kepentingan perang sekalipun bukan perang era lama perang sekarang, drone dan segala macam. Apa yang Abang lihat? Pak Luhut harus baca sejarah ulang ya. Iya, ini dari sisi keamanan nasional kita betul-betul harus fokus lagi setelah bisa dibilang 10 tahun pemerintahan Jokowi yang cenderung sangat dekat dengan Tiongkok. Boleh saja kita bekerja sama investasi, tapi sisi keamanan nasional harus tetap terjaga, tidak bisa kita abaikan. Jadi seperti bandara IMIP ini, bukan sekedar ini bandara domestik atau internasional, tapi kita harus memastikan tidak ada ancaman terhadap kontrol wilayah di daerah tersebut dan juga tidak ada jalur masuk asing yang tidak terawasi dan tidak boleh jadi negara juga harus tetap memegang kendali atas infrastruktur strategis walaupun itu punya asing sekalipun. Jadi dari perspektif analisis politik dan pertahanan, pernyataan Luhut ini menurut saya juga coba melakukan manuver untuk menjaga keseimbangan itu di luar, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi dan mestinya Presiden Prabowo juga memanggil Luhut untuk menyatakan apa sesungguhnya yang selama ini terjadi dan bagaimana kebutuhan menarik investasi besar itu juga tetap harus menjaga kedaulatan negara kita gitu, Bung Indra. Apa selama ini kan banyak investasi besar ya dari United States of America, dari Amerika, dari Jepang ya. Seperti Freeport misalnya udah 60 tahun. Caltex. Yang dulu kan milik Amerika juga di sana kan, Arun dan segala macam. Apa pernah ada bandara khusus kayak gini untuk bangsa Amerika aja atau untuk bangsa Jepang saja, sekalipun itu katakanlah bukan bandara internasional? Apa pernah sebelumnya, Bang? Ya kan kita juga beberapa kali pesawat asing ketika ditangkap ya disergap oleh pesawat tempur kita, kemudian mengaku misalnya beberapa kali masuk wilayah Indonesia tanpa bayar dan itu bayarnya ke Singapura, kan bahaya betul.
Jadi dari segi ruang udara ya. Iya, membayar fee. Makanya saya bilang tadi, darat kita adalah sepertiga wilayah, laut 2/3, angkatan udara memang 3/3. Jadi betul-betul angkatan udara kita juga harus diperkuat, bukan hanya dari sisi personil seperti Korpasgat, tapi juga tidak cukup dengan pesawat tempur, radarnya juga harus diperkuat. Karena itu pembangunan satuan-satuan radar sekarang harus kita dukung, karena perangnya adalah perang elektronika. Jangan sampai pesawat asing masuk kita tidak tahu. Yang menarik kan sekarang muncul bocoran seolah-olah Menteri Pertahanan Menhan sedang berbicara dengan Presiden Prabowo terkait ini ya. Iya, terkait ini. Padahal bukan ya. Nah, menurut saya ini betul-betul isu bocornya pembicaraan. Kalau saya telusuri, ini betul-betul hoax dan ini sengaja ya. Sengaja. Saya kira betul-betul ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Menteri Pertahanan karena dia keras dalam hal morowali, dia keras dalam melawan oligarki di pertambangan. Jadi betul-betul ini opini untuk framing berita seolah-olah telepon ini bocor. Jadi betul-betul ini ada nuansa-nuansa politik. Mengapa tuduhan itu bisa muncul dan implikasi politiknya seperti apa? Saya jelas-jelas ragu. Tidak mungkin pembicaraan serahasia itu bisa bocor. Kan itu bisa ditempel-tempel suaranya. Ya, dan itu kan memang ada beritanya itu kan terkait dengan Thailand. Artinya dari segi pertahanan, nanti juga kita akan bahas itu Bang. Masalah perjanjian antara yang ditandatangani oleh Pak Jokowi dengan Singapura ya, yang informasinya adalah itu di bawah 35.000 kaki masih ke Singapura, ke atasnya. Jadi lagi-lagi nih tanda tangan cek kosong, tapi itu metode yang lain. Memang Abang lihat sudah mulai terjadi perang bintang nih? Iya, saya kira secara politik nih. Iya, saya kira betul-betul dari kebocoran pembicaraan itu ada motivasi-motivasi politik, karena isu ini kan betul-betul sensitif seperti kebijakan luar negeri satu Cina ya muncul dan dari kelompok tertentu memanfaatkan narasi kebocoran ini untuk menimbulkan ketidakpastian, memancing reaksi publik dan sekaligus menekan aktor-aktor pemerintah. Dalam hal ini kan dalam sepekan 2 pekan ini Safri menjadi pusat perhatian dan juga tentu saja banyak pihak-pihak yang dirugikan. Jadi kalau klaim semacam ini dibiarkan bahwa ini terjadi kebocoran, ini dan tanpa verifikasi dari pemerintah, dari Kementerian Pertahanan, dari Istana Kepresidenan, bisa jadi ini bagian dari operasi informasi untuk mendiskreditkan orang-orang yang dekat dengan Presiden Prabowo. Jadi dari awal saya memang meragukan ini sebuah kebocoran telepon seperti itu. Apa benar perang bintang itu terjadi sekarang, dan ini dalam rangka tahun depan mungkin kita akan bahas lebih panjang lagi terkait dengan udah mulai 2029 ini memunculkan konflik di wilayah elit ya? Ya tentu saja pernyataan Jenderal Safri Samsudin yang kontradiksi dengan pernyataan Komjen Purnawirawan Suntana, itu kan apa bukan itu konflik elit? Yang satu mengatakan tidak ada masalah, gitu kan? Kemudian yang satu bermasalah. Jadi betul-betul isu ini bermunculan sampai kita akhirnya membahas isu bocornya pembicaraan Menhan Safri dengan Presiden. Apa salah kalau publik mengaitkan bahwa ini betul-betul sedang terjadi perang di dalam kabinet di antara menteri, di antara anggota kabinet dari Presiden Prabowo. Sayangnya kita belum mendengar pernyataan Presiden Prabowo mendukung siapa dalam hal ini, siapa yang benar dalam hal ini. Publik kan harus juga mengetahui mana sesungguhnya yang benar. Kalau saya melihatnya
gampang aja. Ya Safri pasti dari sisi pertahanan kedaulatan. Ini hanya dari sisi administratif Kementerian Perhubungan. Dua-duanya mungkin nggak salah gitu ya. Tapi kan publik melihat, oh ini saat sebuah rangkaian dari puzzle-puzzle yang terkelupas yang disatukan, bahwa jangan-jangan memang ada konflik di elit kabinet. Jadi memang betul ini isu kebocoran adalah manuver melemahkan lingkar dekat Presiden Prabowo, sebagaimana diungkap oleh orang-orang yang mengamati secara intelijen bahwa ada upaya menghancurkan orang-orang kepercayaan Prabowo, termasuk Safri Samsudin, melalui pemberitaan atau isu bocornya telepon ini, dan juga menjatuhkan reputasi serta ketidakpercayaan publik di dalam internal kekuasaan gitu, Bung. Ya, artinya lagi bahwa memang ini akan menjadi satu bola salju. Abang melihat masalah yang terjadi di Morowali, kemudian apalagi nih, desakan publik yang begitu gempita, harus ada yang dalam tanda kutip dieksekusi dari para pejabat negara terkait dengan bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan kemudian Sumatera Barat. Kita tahu kan pemimpin Korea Utara aja berapa orang yang dieksekusi. Artinya dieksekusi dalam tanda kutip diganti. Apa sampai ke sana Abang melihat harus ada upaya itu? Ya, saya kira Presiden sampai datang ke 3 provinsi ini betul-betul sebenarnya menurut saya ya, ini sudah bencana nasional, 3 provinsi, dan korban meninggal dunia kan sudah lebih dari 400-an, 600 lagi yang hilang, ya, yang tidak ketahuan dan segala macam. Kerusakannya seperti apa di wilayah Aceh segala misalnya, bupati-bupati sudah menyerah, tidak mampu menangani. Karena itu betul-betul harus ada dana khusus dari Kementerian Keuangan. Daerah sudah menyerah, itu Aceh sudah menyerah, kemudian juga Sumatera Utara juga beberapa nggak sanggup menangani. Ya, saya kira ini sudah bencana nasional. Jangan karena kita mengambil keuntungannya dari daerah, tapi begitu ada bencana nasional tidak mau mengambil alih tanggung jawab. Jadi saya juga mengkritik pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen Suharyanto yang mengatakan ini besarnya di medsos saja. Saya kira tidak layaklah seorang pejabat setingkat menteri berbicara seperti itu kalau melihat betapa dahsyatnya bencana ini, 400 orang lebih yang meninggal dunia, kerusakannya seperti apa, sampai dari Kota Padang ke Bukit Tinggi, kampungnya Bung Indra aja udah putus semuanya. 4 lokasi, 4 jembatan. Saya nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang kampung. Saya kira ini juga harus dievaluasi, termasuk para gubernurnya. Ya, Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, apa saja yang sudah kau kerjakan sekian lama. Ada masalah-masalah nasional, ada pengusaha yang kemudian menggerus hutan, dan itu bukan semata-mata persoalan alam. Alam itu tidak akan marah kalau kemudian wilayahnya itu dibantai habis gitu. Jadi harus ada pengusaha-pengusaha yang bertanggung jawab, termasuk pejabat yang meneken, yang menandatangani izin pembalakan atau alih fungsi hutan menjadi sebuah perkebunan atau hutan menjadi sebuah arena yang lain. Dan jangan lupa satwa-satwa liar seperti gajah, harimau yang itu betul-betul satwa langka itu juga banyak yang mati. Itu jadi ini isu dunia. Kalau kemudian pemerintah kita tidak cepat menjadikan ini sebagai bencana nasional, dunia luar sudah menyatakan ini bencana internasional. Karena peristiwa ini juga terjadi di Thailand segala macam, di beberapa Sri Lanka juga sudah minta bantuan dunia internasional. Minta bantuan. Jangan sampai sekalipun yang meninggal sedikit. Ya, jangan sampai Indonesia terlambat menurut saya. Ini kita pernyataan Kepala BNPB ditertawakan dunia. Kendati sudah minta maaf, menurut saya harus ada pertanggungjawaban dari semua pejabat, termasuk Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup. Kenapa bisa sampai seperti ini?
Tidak mungkin ada gelondongan yang saya saksikan sendiri itu kalau tidak ada unsur manusia yang melakukan kecerobohan dengan kesengajaan demi kepentingan segelintir orang. Dalam kasus 28-29 Agustus, kemudian ada sejumlah elit politik di parlemen yang kemudian diberi sanksi, sekalipun ada yang lepas ya, Iskandar, kemudian Uyakuya, tapi ada yang diberi sanksi kan untuk nonaktif gitu. Artinya itu menjadi semacam referensi, jurisprudensi, itikat baik, untuk memperbaiki keadaan dengan langsung mengeksekusi elit yang terkait. Nah, apakah untuk ini juga perlu ya? Menurut abang tadi bahwa harus ada langsung dapat diberikan peringatan, gubernurnya harus dinonaktifkan dan segala macam kalau memang terlibat. Tapi kalau ada bupati-bupati udah kirim surat dan segala macam tapi nggak diindahkan, ya berarti dia kan bupati harus menyampaikan lewat gubernur dan kementerinya. Itu harus ada yang harus ada. Menurut saya presiden harus memanggil beberapa mantan menteri kehutanan yang memberikan izin. Atas rekomendasi siapa izin. Dan kita juga tidak mau kasus seperti Sabang kemarin ketika ada beras impor masuk di Sabang, Menteri Pertanian berkuar-kuar marah-marah, ternyata kemudian yang memberikan rekomendasi adalah Menko Pangan lagi-lagi, Zulkifli Hasan. Jadi ini seperti ada negara dalam negara, ada yang berkuasa. Ini sebuah keputusan negara, tidak boleh ada impor, ya harus dipatuhi juga. Menurut saya ini parah nih di elit-elitnya. Prabowo menurut saya mesti bertindak terhadap menteri-menteri yang membalelo, yang kemudian orang akan menuding siapa presidennya, bukan siapa menterinya. Ya sama, mengapa saya bilang menteri dalam negeri atau presiden juga harus memanggil para gubernur Aceh, Sumatera Utara dan Barat. Pertanggungjawabannya seperti apa? Tidak boleh kemudian rakyat harus mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan dari elit dan menjadi korban dalam peristiwa bencana ini. Oke Bang, terima kasih. Siap. Sobat Madilog, udah lama nggak ketemu Bang Ginting. 2 pekan. 2 pekan, dia ke daerah, saya juga ada aktivitas yang lain, jadi segar sekali. Mudah-mudahan nanti habis liburan ini makin mendalami. Kita tentu sebagai seorang jurnalis senior, kita juga akan masuk ke lapangan, melihat situasi, mendalami, membaca, mencari data. Ketimbang orang melihat bahwa kita hanya ada di belakang kamera. Dan tapi yang paling penting tadi adalah presiden harus bertindak untuk melakukan langkah memperbaiki bangsa ini dengan cara menindak para pejabat yang memang sudah sangat layak untuk ditindak, dan kita tunggu itu. Termasuk Menteri Perhubungan dalam kasus Morowali. Ya, siapapun, tapi harus ada tindakan. Kalau tidak, emosi rakyat sekarang kelihatan sekali sangat kental seperti magma gitu. Ada risetnya juga yang kita mau bahas besok. Makasih. Sampai berjumpa dalam edisi berikutnya. Tetap berpikir merdeka 100% menuju Republik Indonesia Tan Malaka.